Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita siapkan hati kita, keberadaan kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari yang baru, anugerah-Mu terus ada bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang kami beristirahat hingga hari ini. Hari ini kami mempergunakan hari kami dengan bijaksana Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan untuk menghitung hari-hari hingga nanti Engkau datang kembali. Kau boleh dapati setiap kami setia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami mau serahkan keberadaan kami. Kiranya Roh-Mu menyucikan setiap kami, melayakkan kami, agar apapun yang setiap kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih kami rindu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dimanapun kami melangkah hari ini, kami mau membawanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami. Inilah hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Sebab hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan, kami boleh memperoleh ketenangan. Kami boleh memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat dengan Kau Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Kau Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih, selamanya kami mau tetap bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian syukur-Mu. Mari kita mengucap syukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Di atas segala pujian kami, dan terlebih kami rindu Kau juga dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya mengundang segenap jemaat untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita naikkan doa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Tanpamu kami harusnya binasa. Tapi karena kasih-Mu, Kau boleh menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan ketulusan hati-Mu. Mari katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dunia ini seringkali kita melihat segala sesuatu yang ironi. Seseorang yang harusnya dekat malah berkhianat. Itu sudah biasa terjadi itu, saudara. Seorang murid berkhianat terhadap gurunya. Manusia berkhianat sama Tuhan. Ya. Ada orang yang kita tolong malah berkhianat. Ada banyak peristiwa dalam dunia ini. Tapi kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah pagi ini menjadi pagi yang mengajar setiap kami yang mendengar firman-Mu ini. Agar kami boleh berhati-hati. Jangan sampai kami menyakiti hati Tuhan, baik sadar maupun tidak sadar. Terima kasih, biarlah Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar kisah tentang Yudas, bukan? Saudara bisa bayangkan gak? Orang yang paling dekat dengan kita, yang kita percayai, yang kita beri kesempatan, yang kita didik, yang kita arahkan supaya selamat, kita dukung supaya maju, tapi rupanya berkhianat, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan gak? Bukan musuh, tetapi sahabat, bukan orang asing. Tapi orang yang makan semeja dengan kita, dialah yang berkhianat terhadap kita. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yudas itu muridnya sendiri, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Yudas melihat bagaimana mujizat terjadi, bagaimana Lazarus bangkit, bagaimana yang lumpuh berdiri, yang buta sejak lahir melihat. Yudas sudah bersama Tuhan Yesus. Tetapi justru dialah yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, malam itu di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus berdoa, selesai berdoa dengan muridnya, masih di Taman Getsemani, Tuhan baru bergumul dengan keringat darah dan air mata. Lalu datanglah Yudas. Berjalan mendekat. Dengan wajah yang tidak asing, ia berkata, "Salam Guru." Lalu ia mencium Tuhan Yesus. Saudara, ciuman itu biasanya artinya adalah tanda kasih. Tetapi ciuman kali ini itu tanda pengkhianatan, saudara. Tanda pembunuhan. Betapa mengerikannya simbol cinta. Ciuman itu dipakai untuk mengkhianati cinta itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Jadi coba kita tanya sama diri kita sendiri. Apakah kita itu menyembah Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan? Kita menyanyi, memuji Tuhan, tapi hidup kotor. Kita melayani tapi motifnya jahat, busuk. Coba saudara, kita introspeksi diri. Apakah juga kita sering mencium Yesus, tanda kutip mencium, sambil mengkhianatinya? Yudas Iskariot ini bukan orang luar, saudara. Ia dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Hidup bersama Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Mendengar semua pengajarannya, melihat mujizat demi mujizat, namun tragisnya ia menjadi pengkhianat. Dan cerita seperti ini banyak terjadi. Ya, ini mengajarkan satu hal yang sangat serius, saudara. Kedekatan secara lahiriah dengan Tuhan, seperti Yudas itu, atau menjadi aktivis zaman sekarang, pelayan Tuhan di gereja, tidak menjamin hati kita benar di hadapan Tuhan. Bukan jaminan, saudara. Ya.
Kenapa tuh Yudas sampai begitu? Itu bukan tiba-tiba, saudara. Bukan keputusan sesaat. Yudas tidak tiba-tiba menjadi pengkhianat, tidak. Semua dimulai dari hal kecil. Sedikit ketamakan, ia mencuri sedikit-sedikit, kompromi, sampai suatu hari hatinya sudah tidak peka lagi. Dosa kecil yang dipelihara akan melahirkan pengkhianatan besar terhadap Tuhan. Tidak ada orang yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan, tidak ada. Itu mulai perlahan-lahan. Ya. Jika seseorang sudah malas ke gereja, sudah malas bersekutu, ya itu tanda-tanda dari kecil tuh. Nanti akan menjadi besar dia tinggalkan Tuhan. Sebab orang yang tidak dekat, tidak mendekat kepada Tuhan, makin lama makin jauh. Ya. Tanpa sadar banyak orang bahkan masih di gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini sangat menyedihkan, saudara. Ciuman Yudas ini dilakukan Yudas untuk membunuh Tuhan Yesus, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kita tidak mencium secara fisik kepada Tuhan Yesus, tapi kita melakukan ciuman Yudas, tanda kutip, dengan cara menghina Tuhan Yesus. Menghina nggak pernah, Pak, saya nggak pernah menghina. Iya, dengan mulut tidak pernah menghina. Tapi dengan tindakanmu yang jahat membawa nama Tuhan itu sama dengan menghina Tuhan Yesus. Ya. Pekerjaan Tuhan, bukannya kau dukung, kau sabotase, itu menghina Tuhan itu. Ya. Jadi, kelihatan kok, manusia itu kelihatan apa motifnya melalui perbuatannya. Milik orang lain diakui milik dia. Nah, itu kan tipe pencuri, saudara. Seperti Yudas persis. Ya. Ujung-ujungnya orang yang berkarakter seperti Yudas ini akan jadi pengkhianat, sudah pasti. Mengkhianati Tuhan. Berkhianat terhadap Tuhan, berkhianat terhadap sesama juga, pasti. Dunia ini sudah tidak baik-baik saja, tapi rupanya banyak manusia juga tidak baik-baik saja. Jahat, fasik. Sudah gitu kalau jahat itu tidak jahat sendirian. Biasanya merekrut, ngegeng biasanya. Melakukan kejahatan bersama-sama. Bahkan keluarga bisa diajak berbuat jahat. Waduh. Saudara, ini ciuman Yudas ini tidak terjadi zaman dulu saja. Zaman sekarang pun ada banyak ciuman Yudas. Tanda kutip ciuman Yudas. Orang yang benar-benar menyakiti hati Tuhan. Melalui tindakannya terhadap sesama. Tindakannya terhadap pekerjaan Tuhan. Tindakannya di gereja. Bukannya melayani, membangun bersama, malah memecah belah. Menyebarkan isu. Ya, berbuat kejahatan. Menipu ke sana ke sini. Aduh. Ini bagaimana ya? Sedih, saudara, kalau kita mengerti apa yang terjadi dalam dunia ini. Banyak orang rupanya tidak takut Tuhan, tidak hormat sama Tuhan. Kelihatan, kalau orang hormat sedikit saja sama Tuhan, dia tidak mungkin berani buat jahat. Apalagi di dalam gereja. Nggak mungkin berani khotbah ngawur-ngawur, itu nggak mungkin. Hanya demi uang. Banyak orang itu mencium Tuhan Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Saya cuma mau ingatkan pagi hari ini. Kalau orang murtad lagi, meskipun sudah pernah mendengar kebenaran, ia tidak bisa disembuhkan lagi. Sebab Tuhan Yesus tidak akan disalibkan kedua kali lagi. Ia akan datang yang kedua kali lagi untuk menghakimi. Karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat selama ia hidup. Apakah itu baik atau jahat, saudara. Ya, mari kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan ciuman Yudas, tetapi dengan ciuman kasih yang tulus. Saudara, layani Tuhan, ikut melayani Tuhan, ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Jadikan hidup kita ini berguna
bagi misinya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.